Ekosistem merupakan suatu yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan di antaranya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat, alami, dan buatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta dengan kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 30 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Pertama, ada tumbuhan senduduk. Kedua, ada pohon legundi. Ketiga, ada tumbuhan kopi hitam. Keempat, ada pohon nangka. Dan yang kelima, ada pohon kaliandra merah. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya, matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukannya. Yang pertama ada laba-laba, kedua ada kutu putih, ketiga ada serangga daun, keempat ada semut, dan yang kelima ada kupu-kupu putih. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh, yaitu dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahaya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya lembab, anginnya cukup semilir, dan kondisi air cukup banyak. Komponen biotik yang ditemukan pertama pohon jeruk, kedua rumput, ketiga tanaman putri malu, keempat pohon pisang, dan yang kelima ada padi. Semua tanaman tersebut yang berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Komponen biotik jenis hewan pertama ada siput, yang kedua ada capung, yang ketiga ada belalang, yang keempat ada kepik air, dan yang kelima ada semut. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Dekomposer atau pengurai yang ditemukan, jamur dan cacing. Kesimpulan dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.